Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel Sosio Bakti. Para pembelajar dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Siswa kelas 11, kita akan lanjutkan materi kelompok sosial. Kali ini bahasannya adalah tentang kelompok sosial dengan karakteristik khusus. Ya, masih kalian ingat materi kita pada kesempatan yang lalu? Ya, jadi kita pernah membahas tentang pengelompokan sosial dengan tipe-tipe kelompok sosial. Ya, ada kita lihat tipe kelompok sosial diklasifikasikan dalam cara terbentuknya. Ada kelompok nyata, ada kelompok semu. Nah, kali ini kita akan membahas kelompok sosial dengan karakteristik khusus. Dalam materi kelompok sosial dengan karakteristik khusus, kita akan mengenal adanya dua kelompok sosial, yaitu partikularisme dan eksklusivisme. Sebagaimana kita tahu bahwa ciri dari sebuah kelompok sosial itu antara lain adalah para anggota masyarakat, anggota kelompok-kelompok ini menyadari bahwa dia adalah bagian dari kelompok sosial. Kemudian yang lain, mereka saling berinteraksi, memiliki nilai, memiliki kaidah, ya, kemudian memiliki tujuan bersama. Nah, pada kelompok sosial dengan karakteristik khusus ini memiliki sebuah ciri-ciri yang berbeda dari yang kita sebutkan pada kesempatan yang lalu. Baik, kita dalami saja apa itu kelompok sosial, ya, partikularisme dan eksklusivisme, dan contohnya kelompok yang mana yang bisa kita akan terangkan atau jabarkan. Baik, sebagai bahan untuk mempermudah wawasan kita tentang kelompok sosial dalam contoh partikularisme, kita saksikan video berikut ini. Ya. Ya. Ini kita saksikan. Terima kasih buat channel Watchdog yang sudah memberi kesempatan kepada channel Sosio Bakti untuk mengizinkan menjadikan contoh apa yang ditayangkan. Ini adalah ya, kalian tahu sendiri kehidupan masyarakat gambaran kota, ya. Di sini ada judul video tentang diskriminasi pesepeda. Ini diskriminasi salah satu contoh yang menunjukkan adanya sikap partikularisme. Bagaimana kita melihat di sini di kota besar sama-sama semua ingin menggunakan jalan, ya. Ini sarana lalu lintas umum, begitu, di mana sebagian masyarakat ada yang berkeinginan ke kantor-kantor dengan menggunakan sepeda, ya. Tapi bagaimana yang kita lihat yang terjadi, kadang-kadang sulit rasanya sepeda ini, transportasi beroda 2 ini bersaing dengan transportasi beroda 4 ini. Kadang-kadang dia harus sabar, ya, karena memang jalurnya tidak semua wilayah yang dilalui di wilayah Jakarta ini bisa dilalui dengan jalur sepeda, ya. Jadi memang harus seperti ini, menunggu, dan kelompok lain masyarakat kita tidak selalu memberi kesempatan untuk mereka dengan nyaman melewati jalan. Dan kita juga melihat tidak semua wilayah ini punya tempat-tempat jalur-jalur seperti ini, apalagi untuk pejalan kaki, ya. Tentunya seperti itu. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana sikap-sikap yang bisa kita lihat dalam masyarakat di Jakarta, ya. Masyarakat memberikan kesempatan pada ruang-ruang untuk orang yang berkendara dengan roda 2 ataupun berjalan kaki.
Demikian ya. Itulah sedikit gambaran yang bisa kita gambarkan kondisinya. Kita lihat bagaimana ini semuanya mau menuju kantor, mencari tempat istirahat sebentar karena dia harus mengayuh sepeda. Iya, dan menceritakan tentang apa yang terjadi dari teman-teman di situ. Ada yang ditabrak ya di sini, cerita-cerita yang ada. Mudah-mudahan ini tidak akan pernah terjadi lagi ya. Bagaimana kita lihat seolah-olah mereka harus berjuang begitu ya di tengah keramaian kota begitu, dengan adanya kecelakaan seperti ini ya. Ya, dan ini masih untung pengendara mobilnya ini bertanggung jawab ya pada kesempatan ini. Iya. Nah, ini korban lagi mau dibawa ke rumah sakit terdekat, guys. Baik. Siapa Baik. tadi namanya ya, lupa. Baik. Ya. Demikian kita akan lanjut ya kepada presentasi. Ya. Baik, para pembelajar sekalian. Jadi apa yang diharapkan bisa kalian lakukan dengan pembelajaran ini adalah menjelaskan pengertian masyarakat kota sebagai contoh partikularisme kelompok. Lalu kalian diharapkan bisa mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat perkotaan. Dapat mengidentifikasi komponen-komponen pokok sebagai karakteristik khusus masyarakat perkotaan dan dapat menganalisis dampak partikularisme pada masyarakat kota ya. Baik, selanjutnya kita lihat apa yang dimaksud dengan partikularisme. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, partikularisme itu diartikan sebagai sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Ya. Jadi kita lihat seperti contoh seperti tadi ya. Jadi di kota gambarannya ya, di mana orang ya apa yang mereka anggap penting sesuai dengan kebutuhannya ya, nggak peduli orang lain gitu ya. Lalu atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang membandingkan daerah ya atau kelompok khusus. Nah, kemudian kita lihat di sini ciri-ciri pada masyarakat perkotaan itu terlihat dalam dimensi sikap yang cenderung subjektif ya, tidak objektif. Jadi melihat dari kacamata diri ya atau kelompoknya di dalam memecahkan masalah, di dalam menuju apa yang menjadi tujuan dari kehidupannya ya. Jadi makanya kita ambil contoh masyarakat kota mewakili dari karakteristik khusus dalam kelompok sosial yang kita sebut sebagai sikap partikularisme ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan masyarakat kota ya? Max Weber menyatakan masyarakat kota adalah ya masyarakat yang berpenghuni ya, yang penghuni setempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal ya. Kemudian Dwight Sanderson menyatakan bahwa masyarakat kota adalah tempat yang berpenduduk 10.000 orang atau lebih. Jadi lingkungan komunitas tertentu dengan tingkatan dalam struktur pemerintahan. Nah, contohnya seperti kota Jakarta. Nah, tadi dengan ciri-ciri sikap individualistis, mementingkan kepentingannya sendiri. Dulu orang itu jalan umum ya, harus dikasih space, harusnya kendaraan beroda 2, roda 4 begitu ya. Kelihatannya ya sudah pengendara sepeda yang sebenarnya memberikan keuntungan untuk tidak terjadinya polusi udara, tapi ya terpinggirkan gitu. Nah,
dan akhirnya tadi memberikan sikap ya partikularisme. Ini memberi contoh sebagai sikap partikularisme tadi ya. Kemudian lebih lanjut bisa dijelaskan apa yang kita sebut sebagai ciri masyarakat kota sebagai ciri-ciri partikularisme. Kita lihat sendiri masyarakat kota itu punya ciri heterogen, mobilitas tinggi, berorientasi pada rasionalitas ya, apa yang masuk akal dan punya fungsi. Nah, dari sikap partikularisme yang kita bisa gambarkan pada masyarakat kota itu adalah mereka cenderung memiliki yaitu memikirkan keduniawian ya. Nah, ini jadi pusat perhatiannya adalah bagaimana hidup sukses, materi bisa tergapai dengan baik gitu ya. Jadi pola pikir keduniawian ya. Kemudian individualistis ya, nggak mau tahu lah orang seperti apa sulitnya mengayuh sepeda dari rumah ke kantor gitu ya, seperti contoh yang sudah kita saksikan. Yang penting mereka bisa mengurus dirinya sendiri masing-masing begitu, keperluan saya, keperluan kamu begitu, individualistis ya. Nah, berikutnya ada terjadi sebuah pembagian kerja yang tegas karena masing-masing mereka memiliki keahlian ya, profesinya ya, sesuai dengan apa yang dimilikinya, keahliannya. Nah, ini akhirnya cirinya adalah memiliki pembagian kerja yang tegas dan jelas ya, terspesialisasi. Kemudian kecenderungan dari sikap masyarakat kota dengan ciri-ciri partikularisme sangat berhitung dengan waktu. Waktu adalah uang. Jadi bagaimana mereka memanage waktu dalam kegiatan itu benar-benar sangat diperhatikan. Makanya sampai-sampai kadang-kadang ada kecelakaan di jalan atau yang lain-lain kadang-kadang terabaikan ya, karena memang mereka punya satu tujuannya sendiri-sendiri, keperluannya sendiri-sendiri. Kadang jiwa sosialnya kadang-kadang kurang dalam kondisi seperti itu. Kemudian sifat yang lainnya itu adalah terbuka dalam menerima pengaruh luar ya. Jadi mereka mudah untuk menerima perubahan dari luar. Nah, selanjutnya apa yang menjadi karakteristik khusus dari masyarakat kota itu ya. Yang pertama adalah wisma ya. Karakteristik dari masyarakat kota itu yang pertama adalah wisma. Ini dianggap sebagai tujuan mereka berupaya untuk punya tempat tinggal ya, berlindung ya, memberi rasa aman pada keluarga. Nah, ini cirinya adalah mereka harus memiliki tempat berlindung atau memiliki rumah atau wisma yang baik, yang sehat, yang teratur ya. Kemudian ciri berikutnya adalah masyarakat kota itu harus punya karya sebagai eksistensi dari dirinya dan keahliannya dan profesinya. Mereka harus punya karya ya. Nah, ini adalah ciri karakteristik khusus dari masyarakat kota yang kedua. Kemudian wilayah ya, sebuah kota harus memiliki wilayah yang akan menunjukkan hubungan ya antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain ya. Jadi di sini unsur wilayah ini menjadi merupakan ruang ya perkotaan yang berfungsi untuk menyelenggarakan hubungan antara suatu tempat ya dengan tempat yang lainnya. Yang berikut karakteristik yang lain adalah hiburan. Masyarakat kota akan butuh akan hiburan ya, karena penatnya tadi waktu yang sudah tersita untuk kehidupan sehari-harinya tadi di dalam mengejar cita-cita yang mereka inginkan ya, sehingga benar-benar waktu itu sangat padat sekali, sehingga dari waktu yang ada itu mereka butuh yang namanya hiburan, bisa berupa tempat rekreasi, bisa menjadi tempat pertamanan, bisa juga tempat pertemuan ya, atau kebudayaan atau kesenian dan lain-lain. Pokoknya mereka harus bisa meluangkan waktu untuk
harus ada tempat hiburan di kota itu. Lalu ciri karakteristik khusus yang lain dari kota itu senantiasa melakukan penyempurnaan atau pengembangan di setiap sektor aspek kehidupan masyarakatnya, baik ekonomi, sosial, pendidikan. Ini selalu akan dikembangkan di dalam kehidupan masyarakat kota, ya. Jadi itu adalah karakteristik dari kota. Nah, kemudian apa yang bisa kita gambarkan sebagai dampak partikularisme pada masyarakat kota, ya, dengan ciri-ciri khusus tadi, ya. Jadi karena kondisi yang mementingkan kepentingan sendiri, begitu, mengutamakan kepentingan sendiri daripada kelompok, maka akan terjadi dalam kehidupan masyarakat kota itu kecenderungan mereka itu tidak memiliki kepedulian pada orang lain. Begitu kita lihat betapa kurang perhatiannya misalnya pengendara kendaraan beroda 4, bus, misalnya mobil dan lain-lain, di sampingnya ada orang mengayuh sepeda dengan sepenuh tenaga menuju kantor, ya udah mereka kurang begitu perhatian, ya. Kemudian egois, ya, karena memang mereka hanya merasa bisa bekerja sendiri, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, begitu. Kemudian timbul sikap etnosentris, melihat segala sesuatu dari kacamata dirinya sendiri, dari kacamata kelompoknya, ya. Ini akan muncul sikap etnosentris dalam pribadinya, dalam dirinya, begitu, ya. Segala sesuatu yang baik ya itu hanya dari dirinya, dari kelompoknya, begitu, ya. Seperti itu yang akan muncul. Kemudian akhirnya apa yang akan terjadi dari partikularisme itu akan memicu terjadinya konflik, ya. Ya, kita lihat betapa kalau tidak memiliki kesabaran maka akan terjadi konflik di dalam masyarakat, ya. Kemudian menghambat integrasi sosial, ya, bisa terjadi hambatan di dalam penyatuan masyarakat, ya. Di sini kita akan melihat betapa dampaknya sangat negatif, ya, karena akhirnya apa yang kita harapkan terjadinya persatuan di dalam masyarakat, kehidupan masyarakat itu tidak akan terjadi. Nah, inilah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan ini tentang partikularisme sebagai karakteristik khusus, ya. Jadi kelompok sosial dengan karakteristik khusus. Jadi yaitu dengan contoh masyarakat kota. Para pembelajar sekalian, sampai di sini hal yang bisa kita bahas. Sampai ketemu dalam pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.